Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberikan kita damai dan kesejahteraan dalam hidup kita. Pada hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan satu kisah di dalam Injil yang menuntun kita kepada pertobatan kita. Namun sebelumnya, marilah kita awali permenungan pada kesempatan kali ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani saja, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama-sama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah saudara dan saudari, kita bersama-sama mendengarkan bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani Dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea untuk memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sudah memasuki masa Prapaskah. Dan sebagaimana kita tahu, masa Prapaskah selalu diidentikan dengan masa pertobatan. Masa kita memurnikan diri, masa kita untuk membersihkan hati. Setiap hari kita diundang untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Tetapi dalam masa Prapaskah ini, kita diajak untuk secara lebih intens, secara lebih mendalam, untuk berjumpa dengan Tuhan. Tradisi Gereja Katolik seringkali menyamakan masa Prapaskah ini dengan suatu retret. Masa Prapaskah menjadi masa retret agung kita, di mana selama 40 hari kita diajak untuk berpantang, berpuasa, dan juga melakukan pertobatan, suatu olah batin, suatu olah pikiran. Dan dalam pertobatan ini, kita sebagai pengikut Kristus diajak untuk pertama-tama mengubah pola pikir kita yang sebelumnya, yang kurang baik menjadi lebih baik. Ketika kita mengubah pola pikir, kita pun kemudian mengubah pola hidup kita. Itulah pertobatan yang diharapkan bisa muncul dalam masa Prapaskah ini. Dalam bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, kita melihat dan kita mendengar bagaimana Yesus, Tuhan kita, pun melakukan suatu retret agung. Dia dituntun oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk membersihkan dirinya, untuk memurnikan dirinya, dan terlebih lagi untuk mempersiapkan diri sebelum menjalankan tugas perutusannya di tengah masyarakat.
Dan di sini Yesus kita tahu dihadapkan oleh berbagai macam pencobaan. Memang kita mendengar bahwa dalam Injil Markus hanya diceritakan bahwa Yesus digoda oleh iblis. Kalau kita melihat dalam Injil Matius, kita secara jelas melihat detail-detail pencobaan Yesus. Yesus digoda untuk mengubah batu menjadi roti. Dan di situ Yesus digoda berkaitan dengan kebutuhan jasmani. Yesus digoda untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Di sini Yesus digoda untuk menunjukkan kekuasaannya sebagai anak Allah. Dan terakhir, Yesus digoda untuk memperoleh kekuasaan jika menyembah iblis. Di sini Yesus digoda untuk memperoleh kekuasaan duniawi. Dan Yesus lolos dari semua godaan itu. Di dalam Injil Markus kita melihat bahwa godaan itu tidak diceritakan, tetapi kita sadar bahwa akan banyak godaan yang menimpa Yesus di sini. Sebetulnya saudara dan saudari, apa yang dilakukan Yesus ini juga dahulu pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab. Misalnya Musa, dia berada 40 hari 40 malam di Gunung Sinai, tepatnya di padang gurun Sinai. Di sana dia dalam kesendirian berjumpa dengan Tuhan dan membuat suatu aturan untuk orang Israel. Demikian juga dalam kitab Raja-Raja kita mendengar Nabi Elia 40 hari 40 malam ia berjalan di padang gurun untuk pergi ke gunung Tuhan di Gunung Horeb. Dalam perjalanan ini Elia juga dikuatkan, diberi semangat, ditumbuhkan imannya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Yesus adalah gambaran orang yang melakukan suatu pendewasaan diri di padang gurun, sebagaimana dua nabi terkenal itu. Mengapa kita harus mencontoh Yesus dalam masa Prapaskah ini yang berada di padang gurun selama 40 hari 40 malam? Saudara dan saudari, kita sebagai pengikut Kristus pun juga diingatkan untuk setiap hari melakukan pertobatan, untuk memurnikan diri, untuk membersihkan diri, supaya semakin dekat dengan Tuhan. Padang gurun yang kita alami, padang gurun yang kita jalani, tidak melulu padang gurun dalam bentuk fisik, seperti padang pasir, di mana tidak ada air. Padang gurun kita adalah dunia ini, dunia tempat kerja kita. Karena di situ akan ada banyak godaan, banyak cobaan yang membuat kita jatuh dalam dosa. Godaan untuk mencuri uang, godaan untuk membuat kita jatuh dalam dosa tidak sedikit jumlahnya. Godaan untuk menggosipkan orang lain, untuk bersekongkol, untuk menjatuhkan orang lain, godaan untuk iri hati juga banyak sekali. Maka dari itu, saudara dan saudari, marilah kita pada masa padang gurun ini, masa 40 hari, 40 malam, puasa dan pantang mempersiapkan hari kebangkitan Tuhan, kita semakin sadar pentingnya untuk membersihkan diri, memurnikan hati, supaya kita pantas di hadapan Tuhan. Selamat menjalani masa Prapaskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan sertamu. Semoga kita semua dalam hidup dan dalam karya selalu dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.